Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Teresia Fania Wulandari. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang perlindungan hukum pihak dalam eksekusi objek jaminan kebendaan. Latar belakangnya, pada hakikatnya, hukum jaminan adalah suatu peraturan hukum yang mengatur hubungan antara penjamin dan penerima jaminan sebagai akibat dari pengenaan hutang tertentu dengan jaminan benda atau orang tertentu. Dinyatakan dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Menurut pasal 1131 KUH Perdata, segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Berdasarkan pasal ini, seluruh harta benda seseorang otomatis menjadi jaminan atas utang. Barang-barang tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadap mereka. Menurut pasal 1132 KUH Perdata, dan hasil penjualan barang tersebut dibagi sesuai dengan rasio hutang masing-masing, kecuali ada alasan yang sah untuk didahulukan. Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri kecuali jika didahului dengan perjanjian sementara atau perjanjian pokok. Rumusan masalah: mengapa perlindungan hukum bagi para pihak sangat diperlukan dalam eksekusi jaminan kebendaan? Lalu yang kedua, apa undang-undang yang mengatur eksekusi jaminan kebendaan? Kita bahas yang pertama, yaitu perlindungan hukum bagi para pihak sangat diperlukan dalam eksekusi jaminan kebendaan. Eksekusi jaminan fidusia adalah suatu kegiatan menyita dan menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dalam hal ini yang dikatakan eksekusi di dalam hukum perdata dilaksanakan oleh lembaga pengadilan, baik dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, arbitrase yang sudah dieksekuatur oleh pengadilan, atau dokumen-dokumen yang sudah mewakili kekuatan eksekutorial yang dapat dilangsungkannya eksekusi lewat pihak ketua pengadilan negeri. Selanjutnya, pengadilan juga akan melakukan eksekusi berdasarkan dari bunyi diktum dari putusan tersebut. Jika di dalam diktum tersebut tercantum penyerahan suatu barang, maka panitera dan juru sita dalam pengadilan akan memberikan objek eksekusinya kepada pihak yang dinyatakan menang, secara langsung maupun tidak. Jika benda tersebut termasuk benda bergerak, maka penyerahannya dilakukan secara langsung dan penyerahannya dilakukan secara hukum, dengan cara menandatangani berita acara eksekusi yang dihadiri oleh saksi-saksi di tempat eksekusi penyitaan dan juga para saksi. Pada prinsipnya, eksekusi jaminan sifatnya khusus. Menimbang sebelumnya benda tersebut sudah diperjanjikan oleh pihak debitur, maka bagaimanapun keadaan benda jaminan tersebut, walaupun benda tersebut adalah suatu sarana pencarian nafkah, akan tetap dilakukan eksekusi. Penyebab mengapa timbul eksekusi jaminan ini karena pihak memberi wan prestasi jika pemberi tidak menepati janjinya kepada penerima itu sendiri. Dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan ini, pemberi atau debitur memberikan benda-benda yang dijadikan objek dalam jaminannya. Dikatakan wan prestasi jika debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, ataupun melakukan yang dijanjikannya tapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, ataupun juga keterlambatan dalam memenuhi janji. Yang kedua, undang-undang yang mengatur perlindungan hukum bagi para pihak dan yang mengatur eksekusi jaminan kebendaan. Eksekusi hak tanggungan. Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, atau UU HT. Pasal 1 Angka 1 UU HT berbunyi, hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
pokok-pokok agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Pasal 20 ayat 1 huruf A. Pasal 6 UU HT mengisyaratkan bahwa apabila debitor wan prestasi, maka berdasarkan hak pemegang hak tanggungan, maka objek hak tanggungan dapat dijual melalui pelelangan umum serta pemegang hak tanggungan dapat mengambil pelunasan utangnya dari hasil penjualan tersebut. Sebagai alternatif, Pasal 20 ayat 2 UU HT juga memperbolehkan penjualan di bawah tangan dengan adanya kesepakatan antara pemberi dan pemegang hak tanggungan. Jika dengan demikian akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Kesimpulan, upaya hukum bagi pihak ketiga dalam pelaksanaan eksekusi benda jaminan yaitu dengan melakukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan eksekusi benda jaminan. Terhadap gugatan tersebut, mula-mula harus ditentukan terlebih dahulu apakah pihak ketiga tersebut mempunyai keterkaitan dengan objek sengketa untuk menentukan apakah pihak ketiga tersebut mempunyai kapasitas mengajukan gugatan. Jika pihak ketiga tidak mempunyai keterkaitan dengan objek sengketa, maka tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan, sehingga gugatannya patut ditolak. 3 statement menurut saya menjadi paham dan mengerti tentang perlindungan para pihak dalam hal eksekusi objek jaminan terutama pada penjamin. Yang kedua, dapat belajar mengenai pasal-pasal yang mengatur perlindungan para pihak dan eksekusi objek jaminan. Yang ketiga, saya lebih memahami jenis-jenis eksekusi pada jaminan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.